Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita wajib mengucapkan syukur karena nikmat yang diberikan sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa. Karena itu, sebagai tanda syukur kita gunakan nikmat Allah itu bersama-sama dengan mempelajari Al-Quran melalui tafsir Al-Jalalain. Hari ini kita sudah sampai di surat Yusuf di juz 13. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Mitra Persada, hari ini melanjutkan kisah Nabi Yusuf. Sebelumnya kita hari ini sampai kepada posisi Nabi Yusuf ketika sudah bebas dari kesulitan. Beliau sudah keluar dari sumur, keluar dari perbudakan, diperjualbelikan. Kemudian beliau Allah menjelaskan atau memberitakan kepada kita, beliau mempunyai posisi kedudukan, mempunyai jabatan. Nah, ini jadi pernah masuk penjara, kemudian keluar menjadi pejabat. Wa kadzalika lan semono uga ay ka in'amina alaihi bil khalasi minas sijn, artinya sebagaimana nikmat kami kepada Yusuf berupa kami keluarkan dia dari penjara, makanna mongko netepake ingsun, manggonake ingsun li Yusufa ketuwe Nabi Yusuf fil ardi ing dalam bumi, ai ardi Misra, bumi Mesir, yatabawwa'u ay yanzilu, ngenggoni sapa Nabi Yusuf minha saking ardi Misra, saking bumi Mesir, haitsu yasha sekirane kersa sapa Nabi Yusuf ba'dadziki sause rupek wal hubsi lan den tahan. Jadi manusia hidup di dunia itu ya kadang pasang, kadang surut, kadang lapang, kadang-kadang juga rupek atau sempit. Itu seninya hidup di dunia. Jangan menginginkan hanya senang saja, ya suatu saat juga susah. Jangan merasa susah saja, karena pada suatu saat akan timbul atau muncul kebahagiaan. Oleh karena itu, karena hidup ini adalah ujian, kalau bisa kita lulus maka perdalamlah wawasan kita. Jadi kita perdalam ilmu dan wawasan kita, melihat orang lain menghadapi masalah bagaimana, kita ambil cara beliau. Melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, terus dia kita lihat bagaimana cara dia memanage atau mengatur
ketika dia lapang tersebut. Setiap hari kalau bisa kita mengambil pelajaran. Nabi Yusuf itu seorang nabi, gantengnya bukan main, tetapi juga diuji oleh Allah. Dari masuk didengki oleh saudaranya, dimasukkan sumur, dijual belikan, kemudian diuji dengan wanita. Ini ujian. Hidup ini memang ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau dia sudah cukup mengatakan saya sudah beriman ya Allah, saya sudah iman, kemudian tidak akan diuji lagi? Ini merupakan perwujudan bahwa ujian itu selalu diberikan oleh Allah. Kita ini harus merasa diuji oleh Allah. Ketika kita punya duit gitu ya, diuji oleh Allah. Digunakan untuk apa? Ketika kita punya kendaraan, diuji buat apa itu? Ketika kita mempunyai posisi atau kedudukan, diuji buat apa itu? Apa untuk nyempat-nyempatin? Di sini ujian senantiasa ada pada setiap keadaan kita. Nah, kemudian yatabawwa'u minha haitsu nasya nusibu maringi sapa ingsun bi rahmatina kelawan rahmat ingsun man ing wong nasya'u kang kersa sapa ingsun. Allah memberikan kedudukan kepada seseorang, memberikan nikmat harta atau nikmat postur tubuh yang duhai atau yang menarik, semua itu sesuai kehendak Allah. Nah, bagi kita yang tidak mempunyai kedudukan, tidak mempunyai uang yang banyak, postur tubuh kita ini tidak aduhai, tapi jangan bilang innalillah atau masya Allah, semua ciptaan Allah, Allah yang menghendaki harus disyukuri. Nah, ketika kita mengalami seperti itu ya, kedudukan punya, uang punya, kemudian postur tubuhnya menarik, kita diuji di situ itu. Diuji. Sekali lagi diuji. Kalau itu salah digunakan atau penggunaannya pada perkara yang salah, maka berbahaya. Karena pada hari kiamat kita dimintai pertanggungjawaban. Ya, ada cerita ketika para sahabat itu lapar dan Rasulullah juga lapar. Pergilah ke orang yang punya makanan, kemudian makan. Habis makan itu senang gitu ya. Rasulullah mengingatkan, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat tentang nikmat yang Allah berikan. Masya Allah. Jadi ini mengingatkan kita bahwa di dalam keadaan apapun kita ini mendapat nikmat sekaligus mendapat ujian. Karena kalau orang itu selalu bersyukur gitu dengan yang ada, maka akan ditambahi, maka akan dibuat oleh Allah itu bahagia, tenang, senang gitu. Tapi kalau sambat saja, sambat itu? Mengeluh ya. Mengeluh saja, kurang ini, ya akhirnya syukurnya kurang. Nah, ini sambat atau mengeluh kita ini sebaiknya hanya kepada Allah. Kalau sambat kepada Allah boleh, meminta kepada Allah, minta apa saja boleh, yang baik lah ya tentunya. Tapi kalau sambat kepada manusia artinya mengeluh saja, ada anaknya yang agak
sulit ditata, mengeluh, ada istri atau suaminya kurang gimana, mengeluh saja sehingga tidak ada syukurnya. Nah, ini berbahaya, akan menjadi mempengaruhi jiwa kita, bisa-bisa nanti malah sakit. Nah, kita harus membiasakan bersyukur. Karena apa? Itu sesuai dengan, semua itu sesuai dengan kehendak Allah. Wala nudhi'u lan ora niakake sapa ingsun ajrul muhsinina ing balesan utawa ganjarane wong-wong kang gawe bagus. Nah, ini jadi sesuai dengan di awal tadi, orang kalau bersyukur, sedikit bersyukur, banyak bersyukur gitu ya, diberi sehat bersyukur, diberi waktu digunakan untuk bersyukur, mensyukuri waktu ya, menggunakan waktu sebaik-baiknya begitu. Nah, kalau sudah begitu berarti kan perbuatannya itu baik. Ketemu orang menyapa assalamualaikum, ada orang kesulitan dibantu gitu ya, ada orang membutuhkan diwangi, kita wangi. Perbuatan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah, sebagaimana Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika masuk sumur sabar, ketika dijual belikan sabar, ketika menjadi anggota keluarga dari Al-Aziz dan istrinya, tidak punya anak, beliau sabar. Sabarnya itu dengan tidak melanggar aturan Allah. Digoda bagaimanapun dia sabar, artinya tidak mau. Itu namanya sabar. Kemudian dimasukkan penjara, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Gusti Allah, kula niku teng penjara luweh demen timbangane digodha kados ngeten, disalah-salahne ngeten. Kula trimo masuk penjara padahal tidak bersalah, tapi trimo. Nah, ini namanya bersyukur, bersabar. Maka Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Inilah orang tidak menyadari bahwa perbuatan baik itu akan membuahkan hasil di kemudian hari, akan berefek positif di kemudian hari ya. Saya tuh punya teman, orangnya itu kalau disuruh diperintah itu sudah berangkat, tidak kenal siang, tidak kenal malam. Ya alhamdulillah, keluarganya bahagia, anaknya ya berhasil, mantunya juga berhasil. Waduh, pokoknya bahagia, senang lah. Ini lah menurut perkiraan saya, karena Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu akan ditolong, dimudahkan oleh Allah. Maka kita upayakan ya, nek mlaku ngesaki duit 5.000 atau berapa, 2.000, 10.000, sak sire lah. Kalau ada orang pas minta atau dia kelihatannya membutuhkan, kita kasih. Wah, senangnya dia kan bukan main itu, senang. Tidak menyangka sebelumnya. Bisa jadi karena perbuatan baik itu Allah memudahkan kita. Karena dia senang sekali. Bahkan mungkin dalam hatinya berdoa, ya Allah, orang kok mau ngasih saya, mudah-mudahan urusannya beres, mudah-mudahan urusannya mudah. Bisa jadi dia mendoakan kita. Nah, doa orang yang ikhlas seperti itu mustajab, mudah dikabulkan. Makanya ya nggak harus memberikan uang, mungkin membantu menyelesaikan urusannya ya, walaupun dengan bahasa yang santai begitu,
kok dia terus kemudian tambah wawasan orang itu kalau biasanya kalau belum haji itu kan masih bertanya-tanya gimana ya, gimana nanti, gimana kita bantu gini gini. Kalau di sana bingung bagaimana, kalau bingung minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang menghendaki saya haji di sini, saya sedang kesulitan, bantulah saya ya Allah, tunjukkan biar saya tidak bingung lagi. Wah, itu kalau di sana itu segera ada jalan keluar. Apakah ada petugas yang datang menghampiri? Wah, kalau ketahuan petugas ya sudah, insya Allah selesai. Oh Bapak, lihat gelangnya gitu ya. Wow, panjenengan Jawa Timur, sana udah antar. Nanti naik biasanya diantar sampai hotel. Nah, pokoknya kalau kita ini membantu orang lain, insya Allah akan dibantu oleh Allah. Kalau urusan dalam Al-Quran ada secara umum itu dibahasakan intang surullaha yang surkum gitu. Kalau kamu membantu Allah itu yang menyebarkan syiar agamanya Allah, gitu, menolong ya, menyebarkan syiar ya, membangun musola, sholat berjamaah, beber kloso, ngempakne lampu dan seterusnya, nyapu, membangun masjid, membangun pondok, membangun madrasah diniyah, membangun tempat-tempat yang strategis, pos kamling dan seterusnya yang bermanfaat, maka itu namanya menolong Allah, menolong agama Allah. Balasannya yang surkum, niscaya Allah akan menolongmu. Jadi misalnya orang yang sibuk-sibuk, pergi siang, pergi pagi, pulang sore, kadang pulang malam, kalau dalam rangka memperjuangkan agamanya Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah. Dijadikan anak-anaknya mudah diatur, anak-anaknya berhasil, bisa jadi. Pokoknya berbuat baik itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Wala ajrul akhirati lan yakti utawi ganjaran akhirat iku khairun, luweh bagus min ajrid dunya tinimbang saking balasan dunia, imbalan duniawi. Jadi dibawa ke puncak begitu oleh Allah. Tidak hanya kami tidak hanya berfirman kami tidak menyia-nyiakan pelaku kebaikan, tetapi balasan atau pahala akhirat itu lebih baik dari dunia ini, dari balasan dunia. Ada dalam itu ada keterangan dunia itu nanti di hari kiamat itu seperti seorang perempuan yang jelek, yang sudah tua gitu. Tahu kamu apa ini? Tidak bisa menjawab. Loh, ini adalah dunia. Dia akan melihatnya wanita perempuan yang tua, yang jelek gitu. Tidak mau saya. Loh, ini loh, dikatakan padanya, inilah dulu yang kamu kejar-kejar di dunia. Ini yang kamu cari dulu di dunia gitu. Jadi dunia itu nanti seperti wanita yang jelek, yang tua gitu. Maka sebaiknya menjadikan akhirat itu supaya tujuan tertinggi. Nanti dunia akan bahasanya Al-Quran itu walatansa nasibaka minad dunya, ya jangan lupa saja bagianmu dari dunia. Artinya dunia butuh makan, ya nyambut gawe. Dunia butuh pergaulan atau kawan yang banyak, maka bergaulah dengan komunikasi yang bagus. Nah ini kita tiru komunikasi Nabi Ibrahim, bagaimana dia tidak pernah mengatakan membodoh-bodohkan orang, menjelek-jelekan orang, miso, tidak pernah. Itu ajaran atau dakwahnya Nabi Ibrahim dalam berkomunikasi, dakwahnya itu
Beliau menggunakan qaulan sadidan, qaulan ma'rufan, qaulan layyinan, qaulan ma'rufa, qaulan baligho, qaulan maisuro dan sebagainya. Ada 6 qaulan yang merupakan etika berkomunikasi. Ya jadi ya jangan menyebarkan berita bohong di media ya. Kalau kita lihat itu wah masa begini ya jangan disebarkan, jangan begitu dapat langsung di-share, nah, nanti kan berentek, terjadi fitnah kan, orang menyangka orang ini misalnya buruk begitu ya. Ya buruknya kita tidak tahu ya secara langsung orangnya, taunya hanya lewat media, maka sebaiknya tidak usah disebarkan. Disebarkanlah pesan-pesan yang baik. Ayo kita rukun, ayo kita giatkan syiar agama ini gitu ya. Pesan sebelum tidur atau di tengah malam pesan apa? Pagi ayo bangun, kita sholat berjamaah. Nah, seperti ini adalah pesan yang positif. Nah, ini pesan yang membangun. Wala nudhi'u ajral muhsinin lilladzina amanu khairul lilladzina kanggo wong akeh amanu kang iman sapa alladzin wa kanulan ono sapa alladzin iku yattaquna wedi sapa alladzin atau takwa sapa alladzin. Jadi ganjaran atau pahala akhirat itu lebih baik dibanding pahala atau balasan dunia bagi orang beriman. Ini dibatasi orang beriman karena orang beriman dianggap mampu mengambil manfaat dari dawuh Gusti Allah ini. Jadi orang yang beriman itu pahala akhirat atau balasan akhirat bagi orang beriman lebih bagus. Tapi kalau yang tidak beriman ya belum tentu lebih bagus. Seorang genah kapan apa ada apa tidak. Dunia iki lho sing jelas enek ning ngarep dhewe. Nah gitu. Nah ini prinsip yang salah. Wajah alan teko sapa ikhwatu Yusuf, dulur-dulure Yusuf ila Bunyamin, kecuali Benyamin ya, karena Benyamin ditahan dilarang ikut oleh abahnya yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Illa Bunyamin liyam taru lima balaghum inna aziza misra yu'ti at-ta'am ya, untuk mencari, membuktikan kalau Al-Aziz Misra, pejabat Mesir itu memberi kabar gembira akan memberikan bahan makanan atau makanan. Pada waktu itu di daerahnya Nabi Yakub di Palestina terjadi paceklik, sedangkan di Mesir waktu itu tidak terjadi paceklik. Maka penguasa yang adil memberikan bantuan gitu ya, raskin ya semacam itu. Kemudian pergilah saudara Nabi Yusuf ini. Fadakhalu mongko mlebu sapa ikhwatu Yusuf alaihi ing atase Yusuf. Nabi Yusuf kan sudah jadi pejabat nih. Mereka masuk, saudaranya itu masuk ke ruangannya beliau. Ketemu lagi lah gitu ya. Tapi saudaranya ini sudah lupa itu Yusuf atau siapa. Sudah tidak tahu. Dikiranya dimasukkan sumur itu sudah wafat aja, sudah tewas gitu. Fa'arafahum, mongko ngenali sapa Nabi Yusuf hum ing ikhwah ing sedulur mau annahum ikhwatu, setuhune utawi wong akeh sing mlebu ruangane itu saudara-saudara Nabi Yusuf. Wahum hale utawi ikhwatu Yusuf lahu keduwe Nabi Yusuf
iku mungkiruna ora kenal, la ya'rifunahu ora kenal, libukti ahdihim bih karena jaraknya itu jauh dari segi waktu itu, jadi udah merasa lupa gitu. Wah, ini jadi peristiwa yang viral. Ada saudara yang mendolimi saudaranya, ternyata yang didolimi masih hidup, dan ujung-ujungnya yang didolimi menjadi penguasa, menjadi pejabat, mempunyai pengaruh, mempunyai keuangan atau anggaran. Wah, ini ketika saudara-saudaranya butuh bantuan, nah disitulah tapi Nabi Yusuf karena seorang nabi ya, tidak ada namanya balas dendam gitu ya, tidak ada. Nabi Yusuf juga tidak akan balas dendam walaupun tahu inilah pelakunya. Nah, ini keistimewaan Nabi Allah. Jadi ya ada seperti muamalah ya, ada percakapan begitu. Kemudian Nabi Yusuf minta syarat dan seterusnya. Pokoknya di ayat-ayat berikutnya itu Nabi Yusuf, apa kamu lupa perbuatanmu dulu nih? Waduh, maaf ya Allah, kamu Yusuf ya? Iya, aku ini Yusuf. Aduh, izin malu bukan main. Sudah butuh bantuan, yang memberi bantuan itu orang yang didoliminya. Waduh. Ya inilah mitra persada, gunanya kita selalu berbuat baik kepada sesama. Kalau suatu saat kita butuh itu enak gitu loh. Jadi kalau kita berbuat zalim pada orang lain, ketika kita membutuhkan dia tidak mau, rasain lah. Dulu ngelok-ngeloknya aku, mojok-mojoknya aku, saiki butuh aku, rasudi. Walaupun sebaiknya ya jangan dendam ya, tapi ya itulah orang ya. Maka yang didolimi supaya memaafkan, yang mendolimi jangan diulangi lagi gitu. Pokoknya jangan membuat orang lain menyulitkan orang lain. Itulah mitra persada, sehingga hidup kita akan dibantu oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mampu menentukan, dialah yang mengatur hidup kita ini. Kalau kita tidak mendekat kepadanya, ya Allah, ya gimana? Ya bena Adamah tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak. Hai Bani Adam, gunakan waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya akan aku penuhi dadamu dengan ghinan, cukup, kaya, cukup, wa asuddu faqrak, dan aku hentikan kefakiranmu. Inilah gunanya beribadah itu. Oleh Allah itu akan dibuat kita ini cukup menerima ya cukup itu ya gimana? Cukup itu ketika butuh kita ada, ini namanya cukup kan. Nah, inilah dan kedua, kita dijauhkan dari kefakiran. Fakir itu kan butuh, artinya butuh yang tidak ada penyelesaian itu loh maksudnya. Kalau butuh manusia kan selalu ada, tetapi butuh yang ada jawaban dari Allah ini kan berarti ada kepinginan kemudian ada jawaban, ini kan klop gitu ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, umur kita panjang, barokah, kita bermanfaat bagi orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain, niscaya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.